Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Andri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia saya yang berjudul lipid dan metabolisme lipid di mata. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat untuk proses biokimiawi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam organ mata. Berbagai proses biokimiawi terjadi pada organ mata dan mempengaruhi fungsi mata. Pemahaman proses biokimia yang terjadi pada organ ini sangat relevan pada berbagai keadaan patologis pada organ mata, seperti ocular diabetes, perubahan biokimia mata karena penuaan, Graves disiasi, dan pembentukan katarak. Untuk lipid sendiri, di sini bisa dilihat juga lipid merupakan kelompok senyawa yang heterogen, mencakup lemak, minyak steroid, dan wakses atau lilin. Lipid pada mata, di retina juga mengandung C1:60, C18:1N, dan C20:4N-6 pada konsentrasi yang lebih tinggi daripada erythroid dibanding dengan erythroid jumlah C18:2N-6 lebih rendah sekitar 1,49% dari total FAMES plus DMAS dengan karbon 16 dan 18 juga ditemukan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat juga anatomi mata bagian luar, yaitu terdiri dari alis mata, kelopak mata, bulu mata, dan kelenjar air mata. Lalu ada juga anatomi mata bagian dalam, terdiri dari retina, koroid, sklera, kornea, pupil, lensa, iris, jasad siliari. Untuk lebih detailnya, teman-teman juga bisa melihat di bagian ini, yaitu di mana di bagian dalam ini terdapat lens, ada kornea, vitreous body, konjungtiva, meiboom gland, lacrimal gland, goblet cell. Bagian-bagian lipid pada mata vitreous body yakni terdiri dari sekitar 55% gugus asil, asam lemak tak jenuh. Kandungan utamanya adalah oleat 18:1N-9 dan arsidonat 20:4N-6 disusul dengan linolit 18:2N-6 dan dokosahenat 22:6N-3. Kandungan utama asam lemak jenuh yaitu palmitase 16:0 dan sterase 18:0. Kornea adalah bagian terdepan dan transparan, menutupi pupil, iris, dan ruang depan bagian mata, atau disebut dengan bahasa latinnya anterior chamber, the fluid village inside of the eye. Lensa mata, yakni banyak mengandung fosfolipid, dihydrosphingomelin. Lalu ada tear film, lapisan air mata, yakni kornea, konjungtiva atau penyusut pembukaan okulari yang secara langsung berhubungan dengan lingkungan eksternal. Komposisi tear film kompleks terdiri dari 3 lapis. Lalu di sini ada livid layer, yakni bagian terluar, tersusun dari kelenjar meiboom yang mampu menghambat evaporasi air mata. Aqueous layer, yakni bagian tengah lapisan cair yang terdiri dari protein, M elektrolit, dan air yang dihasilkan oleh kelenjar lakrimal atau lacrimal gland. Di sini teman-teman juga bisa lihat, ini gambarnya ya, ada water layer, livid layer, mucus layer ini ya teman-teman. Lalu di sini ada glycocalide layer, yakni bagian terdalam lapisan mucus yang tersusun dari musin, elektrolit, dan air yang dihasilkan oleh sel-sel goblet. Konjungtiva yakni lapisan tipis yang berada di mata yang berguna melindungi sklera atau area putih dari mata yang mampu memproduksi cairan agar kornea tidak kering. Sel goblet konjungtiva yakni sel-sel khusus yang menghasilkan musin yang larut di tear film yang membasahi permukaan okular. Meiboom cell atau kelenjar tarsal yakni membungkus lapisan berair, memberikan halangan tahan air yang membungkus air mata dan mencegah meluap ke pipi. Kelenjar yang dijumpai di antaranya lempengan tarsal pada pelupuk mata.
Jadi cairan mata yang disimpan di antara bola mata dan lapisan minyak pada pelupung mata. Di gambarnya juga seperti ini, teman-teman bisa lihat langsung. Ini untuk kelenjar lakrimar, sel goblet, sel epitel konjungtiva, dan yang bagian bawah ini adalah kelenjar meulbum. Lapisan air mata, teman-teman bisa melihat di gambar ini. Inilah struktur anatomi lapisan air mata. Fungsi kedua lapisan air mata yaitu menjadi pelumas secara terus-menerus sehingga membantu menjaga kenyamanan permukaan. Fungsi selanjutnya yaitu melindungi permukaan okular dari lingkungan luar dan infeksi. Lapisan air mata ini mengalami perubahan temperatur, kelembapan, serta terpapar oleh angin, sinar ultraviolet, alergen, dan iritan. Fungsi terakhir yaitu lapisan air mata juga memelihara keadaan epitel pada kornea yang avaskular. Kondisi tersebut menjadikan epitel kornea bergantung pada faktor pertumbuhan elektrolit, oksigen, dan nutrisi yang berasal dari lapisan air mata. Kandungan antioksidan lapisan air mata mengurangi efek buruk akibat dari radikal bebas. Faktor pertumbuhan yang terkandung pada lapisan air mata penting untuk regenerasi epitel kornea yang konstan dan untuk proses penyembuhan luka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lipid pada kornea. Kornea adalah jendela mata dan memiliki dua fungsi, yaitu untuk melindungi bagian dalam okular dan merefraksikan cahaya. Jaringan kornea memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan epitelium, stroma, dan descemet membran yang terletak di antara stroma dan endotelium. Lalu di sini teman-teman juga bisa melihat struktur gambar kornea. Ada 3 kolom, yaitu kolom A, B, dan C. Teman-teman bisa langsung melihatnya seperti inilah tampilan struktur gambar kornea. Ada stroma, endotelium, epitelium. Di kolom B-nya juga ada seperti antifimentin, keratocites. Di kolom C ada human corneal, epithelial nervus. Oke. Kornea manusia mengandung 34% lipid. Total utama lipid netral. Bahasa latinnya kolesterol, kolesterol esters, dan triglycerides, dan memiliki banyak gangliosides 10%. Sphingolipids 24%. Kandungan asam lemaknya terutama asam oleic, asam oalmitic, dan asam stearat. Metabolisme lipid pada mata. Definisi lensa. Lensa merupakan komponen vital dari mata yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya, sehingga membentuk bayangan yang jelas pada retina. Fungsi lensa pada media optik sangat dipengaruhi oleh transparasi dan indeks refraksi lensa, jumlah kristalin yang tinggi, dan eliminasi struktur seluler yang besar melalui pengaturan metabolisme dan biokimia dari sel lensa akan meningkatkan transparasi lensa. Metabolisme pada mata. Jalur metabolisme pada sel-sel di jaringan termasuk sel-sel pada jaringan mata bergantung pada peran dan kebutuhan energi pada jaringan tersebut. Pada jaringan mata, sel-sel yang sangat membutuhkan energi adalah fotoreseptor atau sel-sel fibrosa lensa. Pada kornea mata, jalur metabolisme glukosa sebagian besar melalui jalur metabolisme glikolisis EM secara anaerob. Perlu diingat, pembentukan ATP dan proses glikolisis EM aerob tidak diperlukan glukosa sebanyak proses glikolisis EM anaerob. Jadi lensa mata merupakan peningkatan pada produksi sel-sel serabut lensa. Kecepatan pembentukan stela lahir berjalan lambat. Ion potasium atau kalium dipompakan ke dalam dan keluar lensa melalui sel epitel. Lensa tidak memiliki kecenderungan menyerap air seperti kornea. Sedangkan di retina, pada retina jumlah glikosa yang dimetabolisme melalui jalur glikolisis EM aerob lebih besar dari sel-sel lain pada mata. Oleh karena itu, kebutuhan ATP yang lebih tinggi dari jaringan tersebut atau retina dibandingkan dengan jaringan otak. ATP yang dihasilkan lebih tinggi daripada retina. Akan tetapi, produksi ATP di retina lebih cepat daripada di otak persatuan waktu. Nah, kasus khusus
Ini di sini ada diabetes, merupakan kelainan metabolik pada pengambilan glukosa ke dalam sel, yang berpengaruh tidak hanya terhadap metabolisme karbohidrat, tetapi juga terhadap metabolisme protein dan lemak. Pengaruh utamanya terjadi pada pembuluh darah, otak, mata, ginjal, serta anggota tubuh lainnya. Pada mata, pengaruh dapat terjadi pada retina, lensa, dan kornea. Pada diabetes, dapat terjadi kebutaan dan kelemahan penglihatan atau kabur, pembentukan katarak. Metabolisme lensa mata. Tujuan dari proses metabolisme lensa adalah menjaga transparansi lensa. Metabolisme lensa membutuhkan energi yang bersumber terutama dari metabolisme karbohidrat. Glukosa masuk ke lensa melalui aqueous humor dengan cara difusi sederhana dan difusi melalui perantara. Metabolisme protein dan lipid. Protein lensa tidak mengalami regenerasi namun mengalami modifikasi. Proses ini membuat protein akan berakumulasi di dalam lensa. Kristalin lensa merupakan struktur larut air, namun setelah mengalami proses post-translation, struktur ikatan protein akan berubah menjadi tidak larut air dan menyebabkan agregasi protein. Protein lensa juga mengalami proses truncation oleh protase. Protase akan memecah polipeptida menjadi potongan hasil sehingga menyebabkan degradasi protein. Sintesis protein dan lipid terjadi pada epitel dan korteks peripheral. Pada lipid, membran sel lensa tinggi terjadi dari sphingomyelin, kolesterol, dan asam lemak jenuh, berfungsi untuk menjaga integritas jalur intrasel. Sekian presentasi saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya ini. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.